Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Nur akan mengajarkan tentang bagaimana cara merubah bilangan desimal menjadi pecahan. Kemarin Bu Nur sudah menjelaskan bagaimana mengurutkan bilangan desimal dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hari ini Bu Nur akan menjelaskan tentang merubah bilangan desimal menjadi pecahan. Yang pertama contohnya misalkan jika ada bilangan desimal 0,4. Yang harus kamu lihat pertama kali adalah berapa angka di belakang koma. 0,4. Berapa angka di belakang koma? Hanya ada satu angka. Kalau satu angka berarti jangan lupa ini pecahan. Pecahan itu ada penyebut dan ada pembilangnya. Karena di belakang komanya hanya ada satu angka, berarti otomatis pembilangnya adalah 10. Karena di belakang koma angkanya 4, tinggal ditaruh di atasnya 4. Begitu. Jadi 0,4 jika dijadikan pecahan adalah 4/10. Lanjut, contoh berikutnya. 0,5. Sama, yang harus kamu lihat pertama kali adalah berapa angka di belakang koma. Ini koma nih. Satu angka di belakang koma berarti masih sama, per 10 juga. Di atasnya taruh angka berapa ini? Angka berapa? 5, tulis 5. Jadi 5/10. Gampang kan? Sekarang contoh berikutnya. Jika angka desimalnya adalah 0,25. Bagaimana cara 0,25 dirubah menjadi pecahan? Yang harus kamu lihat adalah tetap berapa angka di belakang koma. 2 angka. Kalau 2 angka, taruh nolnya 2. 1, 2, 100. Berapa? Di atasnya taruh angka berapa Bu Nur ini? Taruh angka yang ini, 25. Bagaimana kalau di belakang koma ada 3 angka? Misalkan nih, contoh yang terakhir nih. 0,111. Sama, tinggal taruh per 3 angka kan ini, berarti nolnya 3. 1, 2, 3. Tambahin 1 di atasnya. Di sampingnya maksudnya. Yang di atas taruh angka berapa? Yang ini. 1, 1, 1. Gampang kan? Berarti yang ini gampang, tinggal 1/10. Ini 75/100. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, Bu Nur akan lanjutkan ke penyederhanaan pecahan. Pecahan itu bisa disederhanakan. Lanjut aja contohnya yang ini nih, kita pakai contoh yang ini. 4/10 bisa disederhanain atau tidak? Bisa. Kalau atas dibagi 2, bawahnya juga ikutan dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Per 10 dibagi 2, 5. Bentuk sederhana dari 4/10 adalah 2/5. Bu Nur, ini 2 dari mana sih dapatnya? Dari bilangan prima. Berapa aja angka bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 9. 9 bukan, 11, 13. Itu adalah bilangan prima, bilangan yang bisa dibagi. Dari bilangan prima yang mana dulu? Dari bilangan prima yang terkecil dulu. 4 dibagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. 5/10. Dibagi 2 bisa nggak? Ingat loh, bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7. 5 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. 5 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. 5 bisa dibagi 5. Berarti kalau atas dibagi 5, bawah juga harus bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Berarti 5/10 jika disederhanakan menjadi 1/2. Lanjut.
Contoh berikutnya 25 per 100. Dibagi berapa nih enaknya? Langsung aja dibagi 25 ya. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jadi 1 per 4. 1 per 10 bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa. Karena 1 dibagi 2 hasilnya 0,5 kan. Itu bukan hasilnya lagi. Sekarang 75 dibagi 100. Langsung aja Bu Nur dibagi 75 per 75. Emang bisa 100 dibagi 75? Salah. Ini tidak bisa. 75 dibagi 100. Dibagi berapa ya yang paling enak? Kalau nggak bisa, kamu nggak tahu, dibagi berapa kira-kira? Coba aja dibagi 5 dulu. 75 bagi 5 berapa ya? 1. 15 per 20. Masih bisa lagi nggak disederhanakan? Masih bisa. Bagi lagi 5, bagi lagi 5. 3 per 4. Kalau kamu sudah paham perkalian dan pembagian, langsung aja. Ibu Nur ini mah gampang, dibagi 25 aja atas bawah. 75 bagi 25 3. 100 bagi 25 4. Gitu. Kalau yang ini bisa disederhanain gak Bu Nur? 111 dibagi 1000 bisa disederhanakan gak? Tidak bisa. Tidak bisa disederhanakan. Kalau yang tidak bisa disederhanakan tidak dipaksa untuk disederhanakan. Yang bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan, tidak boleh dipaksa. Harus bisa disederhanakan. Berarti, contoh soal ya. Contoh soal lagi. Misalkan 0,8. 0,8 jika dijadikan pecahan, ingat berapa angka di belakang koma? 1 berarti per 10. Atasnya taruh angka berapa? 8. Bisa disederhanakan gak? Bisa Bu Nur. Dibagi berapa? Bagi 2. Bagi 2 ya gak? Hasilnya 4 per 5. Bisa disederhanakan lagi gak? Tidak bisa. Kalau atasnya dibagi 2, emang 5 bisa dibagi 2? Nggak bisa ini. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus bisa dibagi 2. Bawah bisa dibagi, atas harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh dengan angka yang berbeda. Angkanya harus sama. Kalau atas 2, bawah juga 2. Kalau atas 3, bawah juga 3. Kalau atas 1000, bawah juga 1000. Tidak bisa berbeda-beda. Atas 25 misalkan, bawahnya 100, itu tidak bisa. Harus sama. Kalau atas 2, bawah 2. Kalau atas 3, bawah 3. Tidak boleh dibedakan angkanya. Contoh lagi misalkan 0,425. Berapa angka di belakang 5? Di belakang koma berapa angka? 3, berarti 1000 kan? 425. Dibagi berapa ini? Dibagi berapa? Bagi berapa ya enaknya? Bagi 25. Gak bisa bagi 5 dulu. Kalau emang gak bisa bagi 5 dulu. 85 per 200. Bagi 5 lagi. Berapa nih hasilnya? 1, 17 per 40. Selesai. 17 per 40. Benar dibagi 25 bisa ternyata tadi. Hasilnya 17 per 40. Jangan bingung ya nak. Oke, soal. Rubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan, lalu disederhanakan.
Hanakan. A 0,14 0,125 0,825 D 0,35 E satu lagi 0,70. Ini soalnya. Selamat mengerjakan ya. Seperti biasa loh, difoto dan hasilnya dikirim ke Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.